أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari toserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku masih menyambung dengan buku sebelumnya ya, atau masih berhubungan. Kemarin kita sudah mereview tentang Al-Imam Al-Mahdi yang dijanjikan ya. Teman-teman yang belum nonton videonya silahkan boleh tonton di video sebelumnya ya. Dan untuk kali ini kita akan mereview buku tentang akhir zaman lagi. Ini judulnya Petaka Akhir Zaman, Detik-detik Menuju Kehancuran Alam Semesta. Penulisnya sama ya, ini Al-Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani, tapi ini sendiri, kalau kemarin berdua ya. Sini ada tulisan Trilogi Hari Akhir ke-1. Abu Fatihah ini penulis buku bestseller Akhir Zaman ya. Penerbitnya sama yang kemarin, Granada Media Tama. Dan ini lumayan tebal juga, lumayan tebal, tapi ini kertasnya kurang bagus ya. Ini tebalnya ada 470 halaman, tapi kertasnya seperti kertas buram gitu ya. Tapi tenang, ini harganya murah. Harganya murah karena kualitas bahannya tidak bagus seperti yang lain ya, tidak sebagus yang lain maksudnya. Ini untuk sampulnya saja. Buku setebal ini biasanya, kalau yang lain itu menggunakan hardcover, tapi kalau ini hanya soft cover biasa, tipis. Nah, ini versi ekonomis gitu ya. Kemudian untuk kertasnya, bisa teman-teman lihat sendiri, ini kertasnya agak kuning, bukan HVS. Tapi buat teman-teman yang tidak terlalu mementingkan bahan gitu ya, ini justru keuntungan karena bisa menekan harga menjadi lebih murah ya. Gitu. Baik, ini langsung kita lihat saja seperti apa isinya. Nah, ini daftar isinya ya. Yang pertama, di bab pertama ini ada kiamat dalam Al-Quran, sikap manusia terhadapnya dan tanda-tanda yang mengiringinya. Kiamat sudah dekat, 3 golongan manusia dalam menyikapi hari kiamat dan tanda-tanda kedatangannya. Jadi manusia itu terkait kiamat ini terbagi menjadi 3 golongan. Golongan apa saja? Lihat saja nanti ya di bukunya. Kemudian di bab kedua ini pembagian tanda-tanda kiamat. Di bab ketiganya tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama ini diutusnya Nabi Muhammad SAW, wafatnya Nabi Muhammad SAW, penaklukan Baitul Maqdis, terbelahnya bulan, munculnya berbagai fitnah, menjamarnya penyakit ta'un dan amwas dan seterusnya, munculnya wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, dan para algojo zolim. Ini berarti banyak yang sudah terlewati ya, maksudnya banyak yang sudah terjadi. Kemudian di sini diremehkannya sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Islam dan dihiasinya masjid-masjid. Nah, ini sekarang sudah mulai terlihat ya, masjid-masjid mewah-mewah sekarang. Kemudian membesarnya bulan sabit, banyak hujan tetapi sedikit tanaman, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu, meluasnya perzinahan yang dilakukan secara terang-terangan. Kemudian riba merajalela. Riba sekarang sudah merajalela juga ya. Budak wanita melahirkan tuannya dan manusia berlomba meninggikan bangunan. Ini meninggikan bangunan sudah banyak terlihat juga. Punahnya orang-orang solih, diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Hilangnya amanah, naiknya kedudukan orang-orang rendahan dan penyerahan urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Maraknya musik dan mabuk serta minuman keras dianggap halal. Kemudian semakin dekatnya jarak waktu dan pasar. Jadi waktu terasa singkat gitu ya. Kemudian banyaknya pembunuhan, kebakhilan dan seterusnya.
orang tua yang bergaya muda. Ini Masya Allah ini kan ya sudah disampaikan oleh Islam. Ciri-cirinya dan sekarang sudah banyak yang nampak. Ini sebagian tadi sudah berlalu, sudah terjadi, sebagian ini sedang kita saksikan saat ini ya. Banyak kesaksian palsu, banyak kematian mendadak, banyak wanita dan sedikitnya pria, ini juga sudah terlihat ya. Wanita konon katanya sekarang perbandingan, tapi kurang tahu juga ya, saya hanya mendengar, tidak ada riset pastinya. Katanya satu pria sekarang sudah berbanding dengan 5 wanita, wallahu alam. Tapi kemudian binatang buas dan benda-benda berbicara kepada manusia, lenyapnya Islam, punahnya Al-Quran dan orang-orang baik, ini belum ya. Kembalinya Jazirah Arab menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai, ini tanda-tandanya sudah kelihatan. Di Arab sekarang sudah banyak tumbuhan ya. Kalau dulu kita kenal Arab sebagai gurun pasir, sekarang sudah mulai menghijau. Dan seterusnya, ini banyak ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Kemudian ini saya loncat ke sini saja. Kalau teman-teman mau membacanya silakan di pause saja ya. Kalau saya bacakan semua ini takutnya terlalu lama videonya. Di bab keempat ini abad 21, tanda tanya, gerbang pembuka tanda-tanda kiamat besar. Benarkah sesaat lagi kita akan memasuki era tanda-tanda kiamat kubro? Nah, ininya abad 21 berarti kan sekarang ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini tanda-tanda kiamat, tanda-tanda besar. Kalau tadi kan tanda-tanda kecil ya. Nah, ini tanda-tanda besarnya. Yang pertama ada munculnya Al-Mahdi. Al-Mahdi yang kemarin kita bahas ya di buku Al-Mahdi yang dijanjikan. Umat Islam memiliki keyakinan tersendiri tentang Al-Mahdi karena Al-Mahdi ini sebuah keyakinan 3 agama besar ya. Islam, Yahudi, Nasrani meyakini akan hadirnya sosok Al-Mahdi walaupun mungkin beda-beda nama ya. Ada Mesias dan lain sebagainya. Kemudian munculnya Al-Mahdi sebagai batas antara tanda-tanda kecil kiamat dan berbagai tanda besar kiamat. Jadi setelah munculnya Al-Mahdi ini, tanda-tanda kiamat besar akan mulai bermunculan. Insyaallah ya, semoga bukan zaman ini ya. Serem juga soalnya. Nah, ini ciri-ciri fisik Al-Mahdi, waktu, tempat, dan tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi. Kemudian ada gempa di tanah Hijaz, proses pembaiatan Imam Mahdi, jumlah pasukan dan para pendukungnya, dan seterusnya. Kemudian munculnya Dajjal. Nah, ini juga yang menyeramkan ya. Dajjal, kewajiban mengimani akan munculnya Dajjal sebagai penebar fitnah. Nah, ini kita harus yakin ya bahwa Dajjal juga akan hadir ya, akan datang karena memang itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dajjal yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, ciri-ciri fisik dan sifat Dajjal, waktu dan tempat keluarnya Dajjal, tanda-tanda kemunculan Dajjal, di mana Dajjal saat ini, dan seterusnya ya, sampai terbunuhnya Dajjal di tangan Isa Al-Masih. Kemudian turunnya Isa Al-Masih. Jadi ini sebenarnya ini diselesaikan ya, ini diselesaikan. Tadi Imam Mahdi diselesaikan juga sampai wafat beliau. Kemudian Dajjal diselesaikan juga sampai dibunuh oleh oleh Nabi Isa ya. Kemudian turunnya Isa ini juga diselesaikan sampai wafat yang aslinya ya Nabi Isa, karena kan Nabi Isa belum meninggal ya. Kemudian selanjutnya di sini ada muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ini juga menyeramkan juga ya. Misteri tembok Dzulqarnain yang disampaikan di surah Al-Kahfi ya. Memang kisah Ya'juj dan Ma'juj ini sebetulnya tidak terlalu banyak di Quran ya, hanya 1-2 gitu ya, tidak seperti kisah yang lain ya. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Kemudian keluarnya binatang dari perut bumi yang dapat berbicara. Nah, ini ya. Kemudian keluarnya dukhon atau asap. Kemudian angin lembut yang mencabut nyawa setiap mukmin. Sebelum kiamat besar terjadi, orang-orang mukmin meninggalkan dulu ya, diwafatkan dulu sehingga tidak mengalami kiamat kubro.
Kemudian penghalalan Ka'bah dan kehancuran Madinah, pembenaman bumi di timur, di barat, dan di tanah Arab. Yang terakhir adalah api yang menggiring manusia ke mahsyar, dan kiamat pun terjadi ya. Kurang lebih seperti itu isinya teman-teman ya. Jadi sangat lengkap ya isinya. Nah, ini isinya kurang lebih seperti ini. Ini ilustrasinya juga ada gambar-gambar untuk ini ya. Tambahan ini tentang kesyirikan dukun ini. Dan seterusnya. Di sini juga terakhir ada katalog ya. Ada ensiklopedia akhir zaman, zikir akhir zaman, negeri-negeri akhir zaman, dan seterusnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku Petaka Akhir Zaman ini ataupun buku-buku lain terkait akhir zaman, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.